Menko Polhukam Wiranto menyambangi gedung DPR untuk berdiskusi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pertemuan keduanya ini digelar untuk membahas percepatan penyelesaian rancangan undang-undang pemberantasan terorisme yang kini digodok oleh Pansus DPR. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto berharap DPR segera menyelesaikan RUU pemberantasan terorisme yang telah molor 2 kali masa sidang. Wiranto berharap TNI dapat dilibatkan dalam penanganan terorisme. Bukan dalam konteks BKO, namun bisa bertindak langsung tanpa perlu menunggu permintaan bantuan dari Polri. Menko Polhukam memastikan TNI tidak akan melanggar penegakan hukum saat menindak aksi terorisme. Wiranto juga meyakinkan tidak ada tumpang tindih dalam pembagian tugas antara TNI dan Polri. Kami sudah bersepakat untuk segera. Ini kan judulnya masih melawan tindak pidana terorisme. Sehingga kan kita masuk ke wilayah law enforcement. Semuanya serba melalui satu proses peradilan. Di negara lain sudah menjadi wilayah war, perang terhadap terorisme. Sehingga langsung pelibatan TNI itu utuh. Nah sebenarnya memang sudah misalnya terorisme yang berpusat di Poso, itu kan sudah melibatkan TNI Tapi masih sistem BKO kan. BKO itu mas. Badah bawah kendali operasi. Itu proses administrasinya panjang. Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan bagi TNI untuk terlibat dalam pemberantasan terorisme dan ini akan diatur dalam Undang-Undang Terorisme yang kini masih digodok oleh DPR. Aturan ini dinilai oleh Menko Polhukam sebagai upaya untuk mempermudah TNI dalam menangani terorisme. Presiden Joko Widodo meminta DPR mempercepat penyelesaian Undang-Undang Teroris. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman serta menindaklanjuti ancaman-ancaman yang bermunculan. Salah satu revisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini adalah adanya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas terorisme. Saya ingin agar rancangan undang-undang anti terorisme ini segera dikejar ke DPR, ini Pak Menko Polhukam, agar bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya, karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan, untuk memperkuat aparat-aparat kita bertindak di lapangan. Menko Polhukam Wiranto mengatakan adanya undang-undang terorisme ini bisa menjadi payung hukum bagi TNI untuk bergerak. Wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan aparat hukum melawan terorisme dengan tangan terborgol. Kalau total, berarti seluruh komponen bangsa ikut terlibat. Apakah polisi, masyarakat, dan TNI. Saya sudah berkali-kali menyatakan kalau TNI nggak dilibatkan, bagaimana mungkin ada teror, ada teror dekat markas TNI karena hambatan undang-undang TNI diem aja. Kan nggak bisa. Nah, kita hanya minta kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh politik, untuk sama-sama memahami masalah ini. Jangan biarkan aparat keamanan dengan tangan terborgol melawan terorisme itu. Panitia khusus RUU Terorisme DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 segera rampung dalam masa sidang ini. Edo Eka Rizky, CNN Indonesia. Upaya pemberian kewenangan TNI dalam memberantas teroris dinilai positif oleh pihak kepolisian. Mereka menilai TNI dapat mengambil alih tugas Polri di beberapa pos penanganan yang tidak dapat dijangkau. Sementara TNI sendiri mengaku siap menyelesaikan masalah terorisme ini. Terkait upaya pemberantasan terorisme, Presiden Joko Widodo meminta TNI diberi kewenangan dalam pemberantasan terorisme. Pihak TNI sendiri menyatakan kesiapan bergabung dengan kepolisian untuk memberantas terorisme. Kita tahu teroris akan muncul di mana-mana, semua jajaran angkatan darat harus waspada dan siap siaga untuk mampu cegah dan deteksi dini. Yang penting TNI siap untuk dilibatkan dalam kondisi apapun, itu aja. Ya kalau TNI dilibatkan oke saja, saya gitu. Kira-kira yang paling bagus keterlibatannya di mana? Ya bagaimana menyelesaikan masalah gitu. Teroris di mana, di hutan boleh gitu ya.
Sementara itu, sebagai pihak yang telah lama menangani terorisme, Polri mengatakan tidak keberatan dengan bergabungnya TNI. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, TNI dapat mengambil alih tugas Polri di beberapa pos penanganan yang tidak dapat dijangkau. Nah, TNI adalah salah satu aset utama negara. Memiliki banyak sekali potensi. Mulai dari potensi intelijen, kemudian ada teritorial, ada tim penindakan ya. Nah, ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi. Nah, misalnya dalam rangka pencegahan, teritorial dan intelijen bisa bermain di situ. Kolaborasi antara Polri dan TNI dalam menumpas teroris sebelumnya pernah dilakukan dalam operasi pengejaran kelompok Santoso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi yang diberi nama Tinombala ini, mereka berhasil menembak mati Santoso dan beberapa anak buahnya. Operasi yang dimulai sejak 10 Januari 2016 ini masih berlangsung hingga sekarang. Yosi Sesbania Gewap, CNN Indonesia.